Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja beserta puji syukur marilah kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Berkat karunia rahmatnya lah kita semua senantiasa diberikan kesehatan hingga kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Fahrezi dengan nomor NIM 22112481 merupakan mahasiswa Universitas Islam Kyai Haji Rohiyat Cipasung Tasikmalaya, kelas PAI 1H, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Peradaban Islam di Persia, Dinasti Safawi dan Dinasti Buaihi, dengan dosen pengampu Ibu Enok Munawaroh, SPDI MPD. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahwa sejarah adalah gambaran tentang kehidupan, kegiatan manusia pada suatu tempat di masa lampau. Mengenai sejarah Islam, dimulai dari sejarah diturunkannya wahyu dan berkembang di berbagai negara hingga saat ini. Salah satunya adalah Republik Iran. Secara historis, berdirinya Iran itu tidak terlepas dari kejayaan kerajaan Safawi, khususnya pada abad pertengahan. Dinasti Safawi memainkan peran utama dalam kebangkitan dan penyebaran Syiah, hingga Iran telah menjadi basis utama pemikiran Syiah. Kita masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinasti Safawi. Ini ada sejarah Daulah Safawi, dinasti Safawi di Persia. Daulah Safawi, dinasti Safawi ini berasal dari sebuah gerakan Thoriqoh yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Azerbaijan di Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Thoriqoh ini diberi nama Thoriqoh Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai Thoriqoh ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Nah, Safi ad-Din itu adalah seorang yang kaya dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahiri, yang dikenal dengan panggilan Zahid al-Gilani.
karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf diambil menantu. Jadi diambil menantu oleh gurunya tersebut. Setelah guru sekaligus mertuanya wafat, ia mendirikan Thariqah Safawiyah. Pengikut Thariqah ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan Thariqah Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan Thariqah ini semakin penting setelah berubah dari Thariqah kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar. Yang besar artinya di Persia. Di daerah di luar Ardabil, Sofi Aldin menempatkan wakilnya yang memimpin murid-muridnya yang diberi gelar khalifah. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid Thariqah ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan madhab Syiah, dan juga menentang setiap orang yang tidak bermadhab Syiah. Gerakan Safawiyah selanjutnya bertambah luas dan berkembang sehingga yang pada mulanya hanya gerakan keagamaan saja, berkembang dan bertambah menjadi gerakan politik. Gerakan kepemimpinan Safawiyah selanjutnya itu berada di tangan Ismail yang saat itu masih berusia 7 tahun. Dia bersama pasukannya bermarkas di Gilan selama 5 tahun, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan pengikutnya yang berada di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama pasukan Kizilbaz. Kizilbaz. Di bawah pimpinan Ismail yang tadi, pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbaz ini menyerang dan mengalahkan Aka Koyunlu di Sorur dekat Nakhchivan. Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menakluki ibu kota Koyunlu dan berhasil merebut dan mendudukinya. Nah, di kota ini Ismail memproklamirkan terdirinya Daulah Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kotanya yaitu Tabriz. Maka dapat dilihat bahwa dalam tubuh organisasi Safawiyah itu terjadi perubahan seiring dengan adanya pergantian jabatan. Pada mulanya hanya sebuah organisasi yang mengorganisir anggotanya untuk meniti jalan hidup yang murni di bidang tasawuf. Kemudian berubah menjadi gerakan keagamaan yang sangat berpengaruh di Persia. Selanjutnya di tangan Ismail telah berubah pula ke arah gerakan politik yang berorientasi kepada kekuasaan. Demikianlah sejarah lahirnya Daulah Safawiyah yang pada mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan, berpaham Syiah, kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam. Walaupun tidak dapat menyamai Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Spanyol, dan Daulah Fatimiyah di Mesir. Pada waktu jayanya ketiga kerajaan tersebut. Jadi tidak tidak menyamai daulah ketiga tersebut. Berikut ini selanjutnya adalah penguasa-penguasa di kerajaan Safawi. Yang pertama ada Ismail, itu pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi masa jabatannya. Yang kedua ada Tahmasp I, terus selanjutnya Ismail II, selanjutnya ada Muhammad Khudabanda, Khudabanda, terus Abbas, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein I, Tahmasp
II dan terakhir yaitu Abbas III pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Ini pemerintahannya. Selanjutnya kita bahas tentang masa kejayaan Kerajaan Safawi. Bahwa kondisi Kerajaan Safawi yang memprihatinkan itu baru bisa diatasi setelah Raja Safawi yang kelima, yaitu Abbas I naik tahta. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam rangka memulihkan Kerajaan Safawi itu yang pertama berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang. Selanjutnya mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan. Dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar dan juga Utsman dan Abu Bakar, Umar dan juga Utsman dalam khutbah-khutbah Jumat. Jadi tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam itu. Sebagai jaminan atas syarat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya yang bernama Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Maka kekuatan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan bidang lainnya juga mengalami kemajuan. Kemajuan-kemajuan itu antara lain di bidang ekonomi, ya, bidang ekonomi ini pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah, Islam di Persia itu dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya di bidang pembangunan fisik dan seni, ini ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, dan rumah sakit didirikan pada kejayaan dinasti ini. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Peninggal Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmas II, dan Abbas III. Nah, pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah itu mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancurannya. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi yaitu yang pertama adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, yang kedua terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi dan juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Selanjutnya sebab-sebab kemundurannya itu pasukan Gulam, budak-budak
yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Kizilbas. Dan yang terakhir, sebab kemundurannya itu karena seringnya terjadi konflik intern di dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga di istana. Itu sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dinasti Buwaihi. Di sini ada sejarah dinasti Buwaihi bahwa dinasti Buwaihiyah itu dikenal sebagai keturunan Abu Syuja Buwaih, juga dikenal sebagai Bani Buwaih dari wilayah Dailam yang keturunannya mampu memegang kekuasaan dan sangat berpengaruh dalam lingkup kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Berawal dari ketiga putra Abu Syuja Buwaih, orang nelayan yang tinggal di daerah Doram, yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad. Untuk menghilangkan tekanan kemiskinan, ketiga bersaudara itu bergabung dengan tentara yang dianggap menghasilkan banyak uang pada saat itu. Awalnya mereka bergabung dengan salah satu panglima perang kekhalifahan Abbasiyah dari Dailam. Setelah popularitas memudar, mereka bergabung dengan Panglima Mardawij Ibnu Zayyar Ad-Dailami. Atas jasa mereka nih, Mardawij itu mengangkat Ali sebagai gubernur Karaj. Sedangkan kedua saudara laki-lakinya juga diberi jabatan penting lainnya. Ekspansi kekuatan Bani Buaih ini dimulai dengan Al-Karaj. Pertama, Ali berhasil menaklukkan wilayah Persia dan menjadikan Shiraz sebagai pusat pemerintahannya. Peninggal Mardawij, Bani Buaih yang berbasis di Shiraz berhasil menaklukkan beberapa daerah lain seperti daerah Rai, Isfahan, dan juga Jabal. Ali berusaha mendapatkan legitimasi dari Khalifah Abbasiyah Ar-Rodi Billah dan mengirimkan uang ke bendahara negara. Dia berhasil mendapatkan legalitas itu. Kemudian dia memperluas ke Irak, Ahwaz, dan juga Wasit. Next, selanjutnya yaitu perubahan perebutan kekuasaan. Di sini perebutan kekuasaan. Sementara pusat pemerintahan di Baghdad dilanda gejolak politik saat para wazir dan pemimpin militer memperebutkan posisi Emir Humala. Pemimpin tentara beralih ke Ahmad Ibnu Bawai yang ditempatkan di Ahwaz. Permintaan itu dikabulkan. Ahmad dan pasukannya tiba di Baghdad pada tahun 945 Masehi. Jumadir al-Ullah itu disambut oleh khalifah dan langsung mengangkat Amir al-Ullah sebagai penguasa politik negara dengan gelar Mu'izz ad-Daulah. Sejak itu, sebagaimana terhadap para pemimpin militer Turki sebelumnya, para khalifah tunduk kepada Bani Buaih. Pada masa pemerintahan Bani Buaih ini, para khalifah Abbasiyah benar-benar tinggal namanya saja. Pelaksanaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan amir-amir Bani Buaih. Keadaan khalifah lebih buruk daripada masa sebelumnya, terutama karena Bani Buaih adalah penganut aliran Syiah, sementara Bani Abbas adalah Sunni. Selama masa kekuasaan Bani Buaih, sering terjadi kerusuhan antara kelompok Ahlus Sunnah dan juga Syiah, pemberontakan tentara, dan sebagainya. Nah, setelah Baghdad dikuasai, Bani Buaih memindahkan markas kekuasaan dari Shiraz ke Baghdad. Mereka membangun gedung tersendiri di tengah kota dengan nama Darul Mamkalah. Meskipun demikian, kendali politik yang sebenarnya masih berada di Shiraz, tempat Ali ibnu Buaih bertahta.
Sebagaimana para khalifah Abbasiyah periode pertama, pada para penguasa dari Bani Buai mencurahkan perhatian secara langsung dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Pada masa Bani Buai ini banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan besar. Di antaranya yaitu ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, Abdurrahman As-Sufi, Ibnu Maskawi, Abu Al-A'la Al-Ma'ari, dan kelompok Ikhwan As-Safa. Eh, Jasa Bani Buaih juga terlihat dalam pembangunan kanal-kanal, masjid-masjid, beberapa rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya. Kemajuan tersebut diimbangi dengan laju perkembangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri terutama permadani. Kita next, selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Buaihi. Bahwa kekuasaan politik Bani Buaih itu tidak bertahan lama. Setelah tiga bersaudara dari generasi pertama, kekuasaan menjadi tempat pertikaian di antara anak-anak. Tiap orang merasa paling berhak atas kekuasaan pusat. Misalnya, perselisihan antara Aiz ad-Daulah Bakhtiar, putra Muiz ad-Daulah, dan Adad ad-Daulah, putra Imad ad-Daulah, atas jabatan Emir Humala. Perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buaih merupakan salah satu faktor internal yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran pemerintahannya. Faktor internal lainnya adalah konflik di tubuh tentara antara kelompok Dirham dan kelompok asal Turki. Masalah ini dapat diatasi ketika Amir al-Umara dipegang oleh Mu'izz ad-Daulah, tetapi muncul ketika pos tersebut diduduki oleh pihak yang lemah, mendestabilisasi dan melemahkan wibawa pemerintahan. Seiring dengan melemahnya rezim Bani Buai, gangguan eksternal juga semakin banyak yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti. Faktor-faktor eksternal ini termasuk meningkatnya serangan Bizantium di dunia Islam dan emansipasi dinasti kecil yang semakin banyak dari pusat kekuasaan di Baghdad. Daulah ini termasuk dinasti Fatimiyah Mesir, kekhalifahan yang memproklamirkan diri, dinasti Ihsidiyah Mesir dan Suriah, dinasti Hamdan dari Aleppo dan Lembah Furat. Ini yang ini baca ya. Dan Ghazna dekat Kabul, soalnya nggak hafal. Dan akhirnya dinasti Seljuk berhasil merebut kekuasaan dari tangan Bani Buai. Jadi selanjutnya itu setelah Bani Buai hancur runtuh, dilanjut dengan dinasti Seljuk yang sudah disampaikan oleh kelompok yang lainnya ya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Iran itu termasuk negara tua di dunia, negara yang tua di dunia. Ia merupakan wilayah peninggalan kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan ini dikenal sebagai penyiar madhab Syiah, dan karena itu masyarakat Muslim Iran sampai saat ini dominan berpaham madhab Syiah. Setelah revolusi tahun 1979, negara Iran diproklamirkan sebagai Republik Islam Iran. Negara ini merupakan negara terbesar kedua di Timur Tengah setelah Saudi Arabia. Penduduk Iran 93% adalah masyarakat Muslim Syiah dan 5% Sunni. Selebihnya 2%-nya lagi yaitu penganut agama lain. Berkenaan dengan itulah,
Sejarah perkembangan Islam di Iran tidak terlepas dari sejarah perkembangan mazhab Syiah dan eksistensinya sebagai mazhab resmi negara. Dari pembahasan dan kesimpulan tadi, tentunya saja berimplikasi pada pentingnya kajian lebih lanjut tentang sejarah perkembangan Islam di Iran, terutama Bani Safawiyah dan juga Bani Buaih. Sebab kajian ini memungkinkan belum sempurna, maka diharapkan masukan-masukan beberapa berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan pembahasan dan agar eksistensi Islam di Iran terutama pasca revolusi dapat dipahami dengan baik. Selebihnya agar dapat dipahami dengan baik, dapat dipahami secara jelas, kita bisa mencari di internet, di YouTube banyak tentang sejarah-sejarah Islam, terutama sejarah di Persia, yaitu di dinasti Safawi dan dinasti Buayi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ahmad Fahrezi dengan nomor NIM 22112481 kelas PAI 1H. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang sekiranya belum tepat, dan juga penjelasan sejarah yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya umumnya untuk seluruh yang mendengarkan, melihat tayangan presentasi pada kali ini. Saya akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.